Ayah, saya mau tanya, apakah kodam leluhur itu ada? Dan apa semua manusia itu mempunyai kodam leluhur? Itu menurut pendapat ayah, bagaimana? Oke ya. Nah, kodam leluhur. Jadi kodam leluhur itu sendiri ya. Dulu ayah waktu jelasin yang jin korin, ya kan? Jin korin itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, dalam hal ini pertanyaannya itu apa benar kodam leluhur itu ada? Arti jawabannya ayah itu kodam leluhur itu memang benar-benar ada. Tapi harus dibedakan, kodam leluhur itu bukan jin korin. Kodam leluhur itu adalah sendiri. Jadi penjelasannya begini. Dulu nenek moyang kita, ya, dari Sabang sampai Merauke, itu terdiri dari suku, bangsa, dan ras, mungkin berbeda-beda. Dan dari situlah mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan atau ritual-ritual khusus. Nah, kebiasaan dan ritual khusus itu dilakukan, mungkin dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Tetapi dalam hal ini ada beberapa leluhur kita, nggak semua ya ini ya, nggak semua. Ada beberapa leluhur kita itu melakukan itu ritual khusus, benar-benar diresapi, diyakini dengan doa dan mantranya. Mereka menyendiri di suatu tempat, mereka bertapa, ya, dengan bacaan-bacaan doa-doa, dengan mantra-mantra. Nah dari situlah apa yang terjadi? Kita hidup di dunia itu nggak sendirian, ya. Tuhan menciptakan jin dan manusia yang mempunyai akal. Nah, bangsa jin mempunyai akal, tetapi tidak punya pikiran. Sedangkan manusia mempunyai akal dan pikiran. Pada saat leluhur kita dulu itu ritual, itu selalu dilihat, dipantau oleh yang namanya bangsa jin. Karena apa? Bangsa jin tuh nggak punya pikiran, jadi dia itu belajar itu dari apa? Melihat, mendengar, dan dengan gerak-gerik manusia, dia itu mempelajari. Makanya pada saat manusia itu ritual ya, mungkin dia bertapa dengan doa-doa dan mantra, dia selalu mendekat dia. Mendekat, dia melihat, dia mendengar, dan itu dilakukan itu kontinu. Mungkin setiap hari atau setiap minggu. Nah, dari kebiasaan itulah akhirnya apa? Terjadilah hubungan antara manusia dengan bangsa jin itu. Ya, tanpa disadari ini tanpa disadari, tanpa disadari. Satu kali dia ritual sampai puluhan tahun dia ritual. Dan apa yang terjadi? Bangsa jin itu menemani ritual dari leluhur kita itu. Akhirnya apa? Namanya kodam. Nah, kodam itu diambil dari bahasa Arab. Kadam. Jadi kadam itu artinya pembantu. Akhirnya jin itu apa? Menjadi pembantu dari leluhur kita. Dari ritualnya itu. Tiap hari dia lakukan ritual dengan mantra-mantra dan doa. Dan apa? Ditemenin sama yang namanya kadam itu. Atau kodam itu. Di kodam itu jin. Nah, setelah itu leluhur itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, nggak sampai di sini. Karena di apa ya? Di dalam apa? Orang-orang Jawa itu ada yang namanya netis. Jadi netislah yang namanya kodam itu. Dia akan melanjutkan ke anak cucunya. Karena apa? Tuanya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Saking apanya? Saking sayangnya. Dia mencintai, dia menyayangi. Dan dia kepingin apa? Melanjutkan ritualnya. Maka dia harus memilih salah satu dari keturunan tuannya. Nah, dipilihlah. Nah, pada saat dipilih itu dalam kandungan. Di dalam kandungan, pada saat Tuhan meniupkan ruh di dalam kandungan umur 3 bulan itu, lah disitulah dia berbarengan dia bareng, dia masuk dia, menemani janin yang di dalam kandungan sampai dia itu lahir, lahir sampai dia dewasa. Akhirnya apa? Sebenarnya anak yang lahir itu nggak tahu kalau dia itu mempunyai kodam, nggak tahu. Nah, tapi bangsa jin itu sudah memilih bahwa ini sebagai pengganti tuannya yang akan meneruskan ritualnya. Nah, ciri-cirinya orang yang mempunyai kodam, ya, yang mempunyai kodam dari leluhurnya itu, ya kan? Ciri-cirinya itu anak itu biasanya itu
perilakunya itu dewasa. Umurnya itu misalkan belasan tahun ya, tapi bawaannya itu kayak orang udah dewasa dia. Katanya orang Jawa bilang, wih arek iki tuwek arek iki nuwek. Nah itu berarti dia itu punya kodam. Terus yang kedua biasanya itu ada tanda. Kalau orang Jawa itu bilang ada tohnya itu. Warnanya kadang hitam, kadang-kadang biru. Nah itu orang Jawa bilang toh. Kalau orang Flores bilang raja naga. Nempel dalam tubuh. Itu tanda-tandanya dia punya kodam. Nah yang ketiga, ciri-cirinya biasanya anak itu peka dia. Dia peka dia. Dia sering-sering itu kayak seperti melihat bangsa-bangsa jin, kayak seribet lewat jalan sana, jalan sini gitu. Tapi kadang diceritakan sama dia, kadang nggak diceritakan sama dia. Terus terkadang yang keempat, dia itu bisa melihat masa lalu. Dia bisa melihat masa lalu, dia bisa melihat masa depan. Dari mana? Dari bisikan kodamnya. Nah, bisikan itu bukan dari telinga sini, biasanya kodam itu dari hati. Dia berbicara dari hati. Dia berbisik, nanti itu akan terjadi seperti ini, begini, dan begitu. Nah, dia bisa melihat masa lalu, mungkin masa depan, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-cirinya orang yang mempunyai kodam. Masih banyak ciri-ciri itu, masih banyak sekali ya. Terus dia itu orangnya tanggung jawab. Dia seolah-olah kepingin melindungi keluarganya, sayang. Tapi lebih dari, dia kepingin melindungi, kepingin mengayomi keluarganya. Karena apa? Kedewasaannya dia. Karena apa? Dari kekuatan kodam itu, kepingin melindungi dan menjaga keluarganya. Mampu atau nggak mampu, bisa atau nggak bisa, dia akan berjuang untuk keluarganya. Itu ciri-cirinya dia, orang-orang yang mempunyai kodam leluhur. Jadi kodam leluhur itu beda dengan jin korin. Ini sendiri ini. Jadi itu adalah bangsa jin. Mutlak dari jin yang kita jumpai yang di alam-alam biasa ini. Kalau jin korin kan khusus itu menemani manusia dengan kelahirannya manusia itu sendiri. Tapi kalau untuk kodam leluhur ini beda. Terus kodam leluhur itu kalau sudah masuk, katanya orang Jawa itu jadi prewangan. Ini dia punya prewangan ini punya prewangan gitu. Kodam leluhur, kodam pendamping. Beda-beda dia, wujudnya itu beda-beda. Pada saat dia ketemu ini si anak ini yang punya kodam ini, berupanya perwujudannya itu berbeda-beda. Ada terkadang itu seperti macan loreng, ada macan kumbang, ada macan putih, ada seperti buaya, seperti ular, seperti nenek-nenek, seperti kakek-kakek. Jadi nggak semua kodam leluhur itu wujudnya itu sama, enggak. Jadi itu disebabkan karena apa? Ya ritual leluhurnya dulu. Nah, kakek neneknya, mbah buyutnya itu ritual apa gitu. Karena kamu tahu sendiri pada zaman dahulu tuh leluhur kita itu sangat senang ritual. Apalagi dengan ilmu-ilmu kadigdayan, ilmu-ilmu kesaktian, mereka sangat suka. Karena apa? Pada zaman dulu kita kan di zaman kerajaan. Setelah zaman kerajaan, terus masuk ke era penjajahan Belanda. Nah, disitulah mereka leluhur kita tuh kayak suka ritual menyendiri. Nah, dari situlah akhirnya terus sampai dia mendapatkan kodam atau prewangan tadi dan diteruskan ke anak cucunya. Nah, kodam leluhur itu bisa baik dan bisa buruk. Pada saat dia itu diwariskan, nitis ke anak cucunya, ya kan? Apa semua itu kodam leluhur itu baik? Belum tentu. Karena apa? Kodam leluhur itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena ya dulu juga pernah ngomong sama kamu, ilmu itu ada yang ngiwo dan ada yang nengen. Pada saat kodam leluhur itu masuk atau manjing di dalam tubuh itu dalam keadaan ngiwo, apa yang terjadi? Itu akan mengganggu bagi yang memegangnya, bagi yang diwarisi. Ya, itu bisa gila dia. Kalau nggak kuat dia bisa gila. Dia melamun, seperti kepingin berjalan ke sana, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Karena apa? Kodam leluhur itu akhirnya menyesatkan dia.
karena dia nggak bisa mengendalikan. Pada saat yang diwarisi itu nggak bisa mengendalikan, akhirnya apa yang terjadi? Kodam leluhur itulah yang akan mengambil alih untuk mengendalikan perilaku-perilaku dan perbuatan-perbuatan itu disesatkan sama kodam leluhur. Makanya pesan saya, apabila kodam leluhur itu ya sudah ada dalam dirimu, kalau itu sudah negatif, sudah nggak benar, sudah ngiwo, lebih baik secara Islam ya harus diruqyah, harus dibuang, dimusnahkan, karena itu akan merugikan kita, menyesatkan kita. Kodam leluhur itu diruqyah atau dibawa ke orang-orang yang memahami, orang yang pintar, orang yang kalau di Bali dibawa ke Balian, kalau di Jawa dibawa ke dukun. Untuk apa? Untuk dihancurkan atau dimusnahkan, dikembalikan kepada tempatnya. Karena itu mengganggu, sangat tidak sangat tidak bagus kalau kita memegang kodam leluhur yang jelek. Nah, apabila yang kedua kodam leluhur itu baik, istilahnya ilmunya itu ilmu putih, nengen, dia akan membantu kita. Biasanya itu membantu untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan, untuk keharmonisan, bisa untuk ngobat-ngobatin orang, menolong orang, ya kan? Itu bagus. Jangan dibuang. Karena apa? Ilmu itu, kodam itu adalah kodam leluhur yang sifatnya baik, nengen. Jadi kita tetap pegang aja, nggak usah kita buang, nggak usah kita kembalikan. Karena apa? Itu baik untuk kita. Kemana kita pergi, kemana kita berada, selalu dia mendampingi kita. Apakah itu terus di dalam hukum Islam itu menyesatkan? Tidak, tidak akan menyesatkan. Karena apa? Kodam pendamping ini sifatnya baik, sifatnya nengen, dan tidak merubah watak, sifat, dan karakter kita. Tetap kita pada haluan kita. Pada saat kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, pasti kita disuruh tetap sholat, tetap beribadah seperti biasanya. Beda dengan kodam leluhur yang sifatnya negatif, menyesatkan. Kalau kamu orang Islam, jelas kamu nggak boleh sholat, kamu dihalang-halangi. Kamu mau beribadah yang baik, kamu dihalang-halangi. Dari disinilah kita petik, ya, pesan saya yang terakhir di sini. Jadi kodam leluhur itu nggak semuanya itu jelek, ada yang baik. Kalau memang itu jelek, ya harus dibuang, diruqyah, dikembalikan kepada tempatnya. Tetapi kalau kodam leluhur itu memang sifatnya positif atau baik, tetap kita pegang. Karena apa? Leluhur kita dulu itu yang menciptakan, leluhur kita dulu itu yang merawat semuanya itu, dan akhirnya apa? Netis kepada anak cucunya. Itu pesan dari aku.